Ya, kembali lagi bersama teteh kalian Sari Rasa, kumaha ada Mangco. Pernah kebayang nggak kalau makhluk mitologi yang sering kita baca di buku, kita lihat di TV, kita dengar dari orang-orang bahkan tiba-tiba hidup dan meneror sekitar tempat kalian tinggal? Nah, bocah berusia 13 tahun di film Cupa rilisan tahun 2023 ini ngerasain hal itu loh. Berawal dari dia yang pengen liburan ke tempat saudaranya, berujung bertemu dengan makhluk mitologi penghisap darah. Wah, gimana ceritanya ya? Tapi sebelum kita lanjut, tolong isi kuota kalian jangan numpang wifi terus-terusan dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Pada tahun 1996 di San Javier, Meksiko, sekelompok peneliti terlihat sedang mencari makhluk mitologi bernama Chupacabra yang dikabarkan tinggal di sebuah gua. Setelah mencari cukup lama, salah satu dari mereka akhirnya menemukan petunjuk yaitu bulu dari Chupacabra ini dan langsung diberikan kepada Profesor Richard Quinn selaku pemimpin dari penelitian tersebut. Setelah sekian lama dianggap gila karena mempercayai keberadaan makhluk mitologi itu, kini Profesor Quinn pun sangat senang karena sekarang dirinya bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa penelitiannya selama ini bukan sekedar omong kosong. Tapi ketika Quinn dan kelompok penelitinya akan membawa makhluk itu, tiba-tiba dalam aksi pelarian ini, si induk sempat mendapatkan luka yang cukup serius gara-gara peluru api yang ditembakkan oleh Quinn. Tapi karena tidak mau anaknya celaka, si induk berusaha menahan rasa sakit itu dan terbang keluar dari gua untuk mencari tempat yang aman. Pada pelariannya ini, si induk sempat kebingungan nih harus lari kemana lagi. Selain para peneliti itu yang masih terus mengejar, si induk juga tidak bisa terbang jauh karena sayapnya terluka cukup parah. Alhasil demi melindungi anaknya dari manusia-manusia jahat itu, si induk menyuruh anaknya untuk pergi sementara dirinya akan mengalihkan perhatian mereka agar pergi ke tempat yang lain. Tepat di keesokan harinya, karena mendengar kabar tentang keberadaan Chupacabra dari salah satu petani, media langsung memberitahu masyarakat bahwa makhluk mitologi ini diketahui hidup dan bersembunyi di wilayah Amerika. Hewan ini juga diduga-duga buas karena suka menghisap darah, terutama darah hewan. Buktinya adalah puluhan kambing milik si petani yang tewas secara misterius. Scene kemudian berpindah kepada Alex, bocah berusia 13 tahun yang sedang menikmati waktu istirahatnya dengan bermain Game Boy. Kenapa Alex terlihat sendirian saja? Karena dia adalah anak yang sering mendapatkan bulian dari teman-temannya gara-gara Alex adalah anak yang cupu dan suka membawa barang-barang aneh seperti makanan khas Spanyol buatan sang ibu. Sepulangnya Alex ke rumah, rasa kesal karena terus-terusan dibully pun masih saja terasa. Apalagi ketika melihat sang ibu sedang membuatkan makan siang untuknya di mana makanan itu adalah makanan khas Spanyol dan menurut teman-temannya makanan itu aneh. Awalnya sang ibu belum sadar kalau anaknya ini sedang dalam masalah dengan kehidupannya di sekolah. Tapi setelah ibu menunjukkan paspor milik Alex yang baru saja jadi, barulah ibu mulai bertanya-tanya. Awalnya paspor itu dibuat agar Alex bisa melakukan perjalanan ke Meksiko tempat tinggal kakeknya untuk berlibur. Sebenarnya juga perjalanan tersebut akan dilakukan Alex bersama sang ayah. Tapi beberapa bulan yang lalu ayahnya meninggal dunia karena sakit kanker dan Alex harus melakukannya sendirian. But listen to me, Alejandro. ¿Cómo estuvo tu vuelo? What? Ay. What? That's your heritage. Hijo, vete acá enfrente para que... Singkat cerita, sampailah Alex di rumah sang kakek, dan untuk pertama kalinya Alex bertemu dengan sepupunya yang bernama Memo, di mana Memo akan ikut tinggal di rumah tersebut untuk berlibur. Sialnya Memo ini tidak bisa berbahasa Inggris, tapi kakek malah senang karena ini jadi waktu yang tepat agar Alex mengasah bahasa Spanyolnya lagi. Di dalam sana, Alex melihat berbagai kenangan milik sang kakek yang terpajang di dinding. Uniknya banyak barang-barang milik kakeknya dulu saat menjadi atlet lucha libre.
Dan itu membuat Alex bingung karena di sini dia belum tahu kalau sang kakek adalah mantan sang juara. Karena lelah setelah melakukan perjalanan jauh, Alex bergegas istirahat di kamar yang sudah disediakan oleh kakeknya. Sebuah ruangan penuh barang-barang bekas dan juga berdebu karena tidak pernah dipakai. Tapi setibanya di kamar, Alex yang akan beres-beres tiba-tiba mendengar seseorang sedang bernyanyi, yang setelah dilihat ternyata dia adalah Luna, saudara perempuan Memo. He must be Alex. I'm Luna. Di hari pertamanya libur, Alex yang baru saja selesai merapikan barang-barangnya berniat pergi keluar dan menikmati pemandangan. Tapi baru saja turun dari tangga, Memo tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Melihat Alex panik karena tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Memo, akhirnya Luna memberitahunya dengan menunjukkan sebuah rekaman video. Dari video itu, Luna menjelaskan bahwa yang tadi dilakukan oleh Memo adalah olahraga lucha libre, olahraga gulat yang disukai rakyat Meksiko. Dan atlet yang sedang bertanding di dalam video itu adalah kakek mereka sendiri, yaitu kakek Chava. Namun dari video itu juga, Alex diberitahu bahwa ada atlet lain bernama Cakal yang tidak suka kepada kakek. Bahkan karena saking gak sukanya, El Cakal ini pernah sengaja melempar kakek dari ring hingga membuat tengkorak kakek retak dan koma hampir sebulan. Oleh sebab itu, kakek tidak bisa melanjutkan profesinya sebagai pegulat karena setelah kecelakaan itu dia mengalami penyakit yang cukup parah. Di saat anak-anak sedang asik menonton video tersebut, tiba-tiba TV-nya mati sebelum videonya habis. Ternyata kakek tidak mau Alex melihat dirinya terluka di video itu dan berusaha mengalihkan perhatian anak-anak dengan mengajak mereka makan bersama. Say we get some food. You guys hungry? See. Hari itu kakek menawari mereka untuk makan daging kambing, tapi di waktu yang sama ternyata kakek baru sadar kalau ada kambingnya yang sudah mati. Mengingat berita mengenai Chupacabra 3 hari yang lalu, Luna dan Memo yakin kalau ini adalah ulah hewan yang suka sekali menghisap darah kambing itu. Tapi sayangnya kakek tidak percaya. Dia berkata bahwa Chupa itu adalah omong kosong karena dia hanya makhluk mitologi. Sementara itu di tempat yang lain, ternyata Queen dan timnya masih melanjutkan penelitian mengenai Chupacabra walaupun mereka gagal menangkapnya waktu itu. Nah, suatu hari nih saat Queen sedang mengumpulkan data-data yang dia dapat, tiba-tiba sebuah helikopter datang ke lokasi lalu seseorang di dalam helikopter itu dengan seenaknya masuk ke van milik Queen. Ketika dicek, ternyata dia adalah investor yang sudah mendanai seluruh penelitiannya, sebut saja namanya Robert. Karena sudah terlalu lama menunggu dan uang yang dihabiskan sudah sangat banyak, Robert sengaja datang untuk melihat apakah kerja keras dari Queen ini sudah membuahkan hasil apa belum. Khawatir penelitiannya akan dihentikan, Queen pun langsung menunjukkan bulu Chupa yang dia temukan sebagai bukti. Robert pun dulu dan memberikan waktu 1 pekan lagi untuk Queen. Di malam harinya saat Alex sedang bermain HP, dirinya dibuat bingung saat melihat sang kakek pergi ke kandang kambingnya sendirian. Karena penasaran, Alex pun mengikutinya dan mendapati kalau sang kakek sedang duduk sambil mendengarkan musik. Di waktu yang sama pula, tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari balik semak-semak. Karena takut itu adalah Chupacabra, Alex sontak berteriak dan membuat kakek, Luna, dan Memo datang mencarinya. Alex! Alex! You see it? Tapi saat ditunggu-tunggu, ternyata yang keluar hanyalah seekor kelinci. Melihat hal tersebut, Luna dan Memo pun tentu saja tertawa. Sedangkan kakek hanya terdiam lalu mengajak Alex masuk karena melihat tangan Alex terluka. Let's watch that cup. Singkat cerita, di keesokan harinya, baru saja Alex terbangun, dia langsung kaget karena melihat ada hewan aneh di depannya. Ternyata itulah Chupacabra. Dia menjilati luka di tangan Alex lalu langsung pergi karena merasa kaget juga. Anehnya, setelah luka itu dijilati, secara ajaib lukanya langsung sembuh. Tapi karena tidak mau ditertawakan lagi, Alex memilih diam dan tidak memberitahu siapapun. Masih penasaran kemana hewan itu pergi, Alex langsung melihat keluar jendela. Tapi ternyata sudah ada Luna di sana. Cuman anehnya Luna tidak melihat apapun yang masuk ke kamar Alex. Jadi daripada Luna bertanya-tanya lebih jauh, Alex memilih menghampiri Luna untuk bermain petasan bersama. Vamos, prima. You gotta leave a little. Throw it! Ketika Alex dan Luna sedang asik bermain petasan, tiba-tiba Memo datang dan memberitahu kalau kakek menghilang lagi. Jadi, gara-gara cedera otak yang dialami dulu, ternyata membuat kakek mengidap penyakit Alzheimer atau penyakit lupa.
Awalnya Alex menyuruh Luna untuk menghubungi ibunya saja, tapi Luna menolak. Sebab jika dia melakukan itu, ibu pasti akan langsung memindahkan kakek ke panti jompo. Jadi lebih baik mereka mencari saja walaupun tidak tahu harus pergi kemana. Pertama-tama mereka pergi ke pasar karena biasanya kakek sering pergi ke sana. Dalam pencariannya ini, Alex tidak sengaja bertemu dengan penjual miniatur. Dan miniatur yang membuatnya tertarik adalah miniatur anjing tapi memiliki sayap. Si penjual pun lalu berkata bahwa miniatur ini berbentuk chupacabra. Orang-orang bilang hewan mitologi ini adalah monster, padahal menurutnya chupacabra itu tidak seburuk yang mereka kira. Selanjutnya Alex dan yang lain kembali melanjutkan pencarian. Namun karena di pasar mereka tidak kunjung menemukan kakek, ketiganya pun pergi dan akan mencarinya ke tempat lain. Di dalam pencarian keduanya ini, ternyata mereka berhasil menemukan kakek yang sedang berjalan bersama seekor kambing. Saat ditanya kenapa kakek ada di pinggir jalan, kakek hanya menjawab bahwa dirinya ingin berjalan-jalan saja. Dia juga membeli seekor kambing baru untuk mengganti kambingnya yang telah mati kemarin. Lalu karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, mereka pun segera masuk ke mobil untuk pulang. Di tengah jalan, mobil mereka sempat terhenti karena ada beberapa orang yang sedang melakukan penelitian. Yap, mereka adalah tim peneliti dari Queen yang belum menyerah dalam mencari chupacabra. Lalu tepat setelah mereka berpapasan dengan para peneliti itu, Alex, Luna, dan kakek langsung menonton TV dan kembali mendapatkan info mengenai keberadaan chupacabra yang sudah sangat meresahkan para peternak. Namun ketika Alex ikut merasa ngeri dengan adanya hewan tersebut, kakek tiba-tiba mematikan TV-nya sambil bilang bahwa chupacabra itu hanya mitos, hanya omong kosong. Jadi daripada mereka memikirkan hal yang tidak penting kayak gitu, kakek menyuruh Alex dan Luna untuk bermain saja dengan Memo. Bukannya percaya, Alex malah menaruh curiga kepada kakek. Mengingat kakek pernah mendengarkan kotak musik sendirian di kandang, Alex berasumsi nih kalau sebenarnya kakek itu sedang memanggil sesuatu yang dia sembunyikan yang tak lain adalah chupacabra. Sialnya Luna tidak percaya dengan perkataan Alex. Namun karena Alex yakin dugaannya itu benar, dia pun memainkan kotak musik itu sendirian di gudang sambil menikmati pemandangan sore. Ternyata apa yang dia tunggu-tunggu datang juga, Cok. Dan benar, kotak musik itu digunakan oleh sang kakek untuk memanggil chupacabra yang selama ini telah disembunyikannya. Melihat hewan mitologi itu benar-benar ada di hadapannya, Alex sempat syok dan sedikit ketakutan. Tapi saat menyadari si Chupa ini kelaparan, Alex pun langsung balik ke rumah mengambil sepiring sosis milik kakek untuk diberikan kepada chupacabra. Sayangnya Chupa tidak menyukai makanan tersebut, dia malah memilih tikus untuk dijadikan makanan. Wait, where are you going? Come back. Sejak malam itu, kedekatan antara Chupa dan Alex pun terjalin. Melihat Chupa ketakutan karena mendengar suara petir, Alex sigap menenangkannya dan berjanji akan melindungi Chupa apapun situasinya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Memo lah yang membangunkan Alex karena dia tahu bahwa Alex semalam tidak pulang. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada suara mencurigakan. Karena takut suara itu dari hewan buas yang diam-diam masuk ke kandang kakeknya, Memo pun turun untuk mengeceknya. Ternyata itu ulah dari Chupa. Awalnya Alex sudah berusaha mengalihkan perhatian Memo agar dia tidak melihat Chupa, tapi tiba-tiba setelah dijelaskan, untungnya Memo percaya kalau Chupa ini adalah hewan yang baik. Begitu juga dengan Luna yang tiba-tiba datang. Awalnya Luna sempat berteriak ketakutan sih, tapi Alex berusaha menenangkannya dengan berkata kalau chupacabra ini masih bayi dan dia yakin kalau hewan tersebut bukan hewan yang berbahaya. Or it could try to suck our blood, or what if it has... Dalam beberapa saat, Alex dan Luna masih berdebat. Karena Chupa adalah hewan liar, Luna meminta agar mereka melepaskannya saja. Tapi Alex menolak. Menurutnya, karena Chupa ini masih bayi dan belum bisa terbang, jadi mereka harus merawatnya. Dan ternyata pendapat tersebut disetujui oleh sang kakek. Ternyata dugaan Alex mengenai kakek yang menyembunyikan Chupa adalah benar. Jadi ceritanya kayak gini, Cok. Saat Chupa dan induknya dikejar-kejar oleh Queen, secara tidak sengaja ternyata mobil kakek menabrak mereka. Nah, setelah kejadian itu, Chupa kecil tiba-tiba berada di dekat rumahnya.
Karena tidak mau si Cupa kecil ditangkap dan dieksploitasi sama para peneliti itu, kakek pun sengaja menyembunyikannya di dalam kandang. Terus alasan kakek seringkali pergi dari rumah tanpa memberitahu itu bukan berarti dirinya selalu mengalami Alzheimer, melainkan dia ingin mencari induk Cupa dengan memancingnya menggunakan seekor kambing. Chupa! Good. Tidak lama setelah kakek memberitahu rahasianya mengenai Cupa, Queen dan teman-temannya tiba-tiba datang ke rumah. Ternyata mereka menduga kalau mobil milik kakek telah menabrak Cupa yang lewat di sekitar gurun. Dan karena curiga kakek telah menyembunyikan sesuatu di rumahnya, Queen ini berniat melakukan penggeledahan atas nama pemerintah Amerika. Tentu saja dong kakek langsung menolak. Dia berkata bahwa hanya ada hewan-hewan ternak di rumahnya. Jadi dia menyuruh Queen pergi saja, atau kalau tidak dia akan menunjukkan keahlian lucha librenya untuk mengusir mereka dengan paksa. Setelah Queen dan temannya itu pergi, Alex kembali menemui Cupa untuk mendengarkan musik bersama-sama. Tapi tidak lama kemudian Memo datang dan mengajak Cupa untuk berlatih terbang. Latihan itu dilakukan agar kalau Queen datang untuk menangkap Cupa kembali, Cupa bisa menggunakan sayapnya untuk kabur. Eso, muy bien. Y luego, ahora. Di sisi yang lain, Alex dan kakak memilih untuk menonton olahraga lucha libre. Di sini kakek juga memberitahu Alex bahwa dulu mendiang ayah Alex juga seorang pegulat yang hebat. Namun setelah bertemu ibu, ayah berhenti melakukannya. Kakek kemudian lanjut menceritakan tentang bagaimana pentingnya lucha libre baginya. Tapi karena di situ Alex tidak mendengarkannya dengan baik, kakek yang kesal pun sengaja mengajak Alex untuk bergulat dengannya. El perico verde. This is so stupid. Karena tidak tertarik dengan olahraga ini, Alex hanya diam dan tidak memberikan perlawanan apapun. Tapi saat kakek memancingnya terus-menerus, Alex pun bangkit dan mendorong kakek sampai terlempar dari arena. Tidak disangka-sangka nih, serangan dari Alex cukup membuat badan kakek remuk. Alhasil mereka pun harus memanggil dokter agar kakek segera mendapatkan perawatan. Ketika dokter sedang menjelaskan keadaan kakek sekarang, tiba-tiba Cupa berteriak. Agar si dokter tidak curiga, mereka bertiga berusaha mengalihkan perhatian sambil berkata bahwa suara itu berasal dari sapi milik kakek. Setelah dokter pergi, barulah mereka berlari menuju kandang untuk mengetahui kenapa Cupa tiba-tiba berteriak. Dan ternyata itu ulah dari Queen yang diam-diam menyelirap masuk ke kandang. Di sini Alex dan yang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena Queen membawa tembakan bius. Alhasil Cupa pun ditangkap dan akan dibawa pergi dari sana. Tidak mau tinggal diam, Alex langsung membangunkan sang kakek untuk menghentikan Queen. Tapi sialnya, penyakit lupa kakek ini tiba-tiba kambuh dan membuat kakek lupa dengan Cupa sekaligus dengan Alex cucunya sendiri. Namun karena tidak mau menyerah begitu saja, Alex nekat membohongi sang kakek dengan berkata bahwa musuhnya yaitu El Chacal sedang berada di rumah dan ini waktu yang tepat untuk balas dendam. I'm Quinn. What the heck are you doing? Berhasil menyerang Queen, kakek dan yang lain mencuri mobil Queen di mana sudah ada Cupa di dalamnya. Di sini mereka berencana untuk mengembalikan Cupa kepada keluarganya. Tapi ketika mereka berhenti di lokasi kakek menabrak Cupa malam itu, sayangnya kakek tidak bisa mengingat apapun karena penyakit lupanya ini. It's okay, it's okay. We're gonna help Chupa. Chupa? Is this where the accident happened? Nah, di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Cupa mengingat sesuatu. Ternyata dia ingat jalan menuju tempat tinggalnya Cok. Tapi karena lokasinya harus melewati jembatan besi yang sudah karatan dan rapuh, Alex pun tidak bisa ikut lalu terpaksa mengucapkan selamat tinggal karena di sini mereka harus berpisah. Setelah berpisah dengan Cupa, Alex bergegas untuk pulang. Tapi baru saja berbalik arah, tiba-tiba dia melihat seekor singa betina muncul di hadapannya. Singa yang lapar itu pun terus memojokkan Alex hingga memaksanya naik ke jembatan yang rapuh itu. Untungnya kakek, Luna, dan Memo datang untuk menolong. Selain itu, Cupa yang mendengar teriakan Alex juga kembali lagi untuk memberikan pertolongan. Nico, hang in there! I can't hold on.
Melihat Alex hampir terjatuh dengan seluruh tenaganya, Chupa berusaha untuk menarik Alex. Tapi karena dirinya juga masih kecil, Chupa tidak kuat lagi untuk berpegangan dan akhirnya keduanya pun terjatuh. Dalam beberapa saat, kakek syok karena mengira bahwa Alex dan Chupa tidak akan selamat. Tapi ternyata Chupa berhasil mengepakkan sayapnya dan menyelamatkan nyawa Alex. You're flying! Easy. No vas a asustar. Gacho, mijo. Pónmelo aquí, ponlo aquí. Melihat cucunya itu masih baik-baik saja, kakek langsung mengucapkan terima kasih kepada Chupa. Nah, karena tugasnya udah selesai nih, Chupa pun akan kembali melanjutkan perjalanan pulangnya. Tapi baru saja Chupa akan terbang, tiba-tiba ternyata Queen masih saja mengejar Chupa. Dia berhasil membuat Chupa pingsan dan mengancam menggunakan sengatan listrik kalau Alex berusaha menghentikannya lagi. Tidak mau cucu-cucunya terluka, kakek memilih untuk mundur dan membiarkan Chupa ditangkap. Tapi ketika Queen pergi membawa Chupa, ternyata induk Chupa datang bersama kawanannya. I'm sorry, Alex. We tried. Melihat Queen sudah terpojok, kakek langsung menyergap pria itu dari belakang. Dan menggunakan keahliannya sebagai atlet lucha libre, kakek berhasil melepaskan Chupa dan memberikan pelajaran kepada peneliti tersebut. Work this out! Ready to go! Setelah semua rintangan telah dilalui oleh Chupa, akhirnya Chupa bisa kembali lagi kepada keluarganya. Sayangnya, liburan musim panas sudah selesai dan Alex harus segera pulang ke Kansas. Lalu untuk kenang-kenangan, Luna memberikan rekaman musik Meksiko miliknya agar Alex bisa mendengarkannya di pesawat. Sedangkan Memo mengajak Alex untuk bergulat sebagai salam perpisahan. Sesampainya di bandara, kakek mengucapkan selamat tinggal kepada Alex. Dia juga memberikan sedikit pesan kepada Alex. Karena kini otaknya tidak seperti dulu lagi alias sering lupa, kakek menyuruh Alex untuk tidak pernah melupakan semua kenangannya di Meksiko beberapa hari ini. Dan jika suatu saat nanti kakek susah untuk mengingat, Alex harus selalu menceritakannya. Dan film pun berakhir.